Cina tak melulu tentang kota-kota padat yang syarat polusi. Tak hanya tentang jalanan yang padat merayap dan asap industri yang menyesakkan napas. Cobalah berkunjung ke Fenghuang, kota kecil di perbatasan barat Provinsi Hunan. Kota kuno Fenghuang atau juga disebut Phoenix Ancient Town adalah sebuah kota kuno di wilayah Xiangxi di Provinsi Hunan, Cina. Nama Fenghuang yang berarti burung phoenix berkaitan dengan burung keramat dalam mitologi kuno. Burung ini konon bisa hidup selama ratusan tahun. Setelah itu, membakar dirinya sendiri dan terlahir kembali dari abunya. Fenghuang mulai dibangun pada masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 dan Qing 1644 sampai 1911. Kota yang terletak dekat Taman Nasional Zhangjiajie itu diperkirakan telah berusia sekitar 400 tahun. Hingga kini, arsitektur kuno di Fenghuang tetap dipertahankan. Atas keindahan dan kekayaan sejarahnya, Fenghuang tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada daftar tentatif sejak 2008 silam. Kota Fenghuang terletak kira-kira 430 km dari Changsha, ibu kota Provinsi Hunan, dan sekitar 250 km dari Zhangjiajie. Fenghuang memang ibarat permata yang tersembunyi dari radar wisatawan. Beberapa buku panduan wisata tentang Cina, seperti Inside Guides Cina dan DKI Witness Travel Cina saja luput meliput kota ini dalam guidebook terbitan mereka. Dan itu sebabnya, ketika kota ini mulai muncul ke pentas pariwisata, tidak hanya wisatawan asing yang datang. Wisatawan domestik di Cina pun membanjirinya. Sebagai kota tua, Fenghuang sungguh memikat. Di kota tua ini, hampir semua sudut kota seakan punya kisahnya sendiri. Dari jalanan berbatu, rumah-rumah panggung kayunan tua, jembatan-jembatan unik, penduduk kota dari suku minoritas dengan kostum tradisional, hingga sungai Tuojiang yang mengalir di tengah kota itu. Semuanya seakan menyimpan cerita indah sesuai peranan masing-masing. Kota Fenghuang tidaklah besar. Bahkan luas wilayahnya hanya 1,8 km persegi. Kota kuno ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kota Lama dan Kota Baru. Kota Lama dengan tembok batu merah dibangun di kaki Gunung Nanhua dengan sungai Tuojiang yang dangkal dan jernih mengalir dari bagian tengah kota tersebut. Untuk berjalan keluar dari Kota Lama, penduduk setempat akan melintasi jambatan kayu yang sempit yang terletak di bawah gerbang utara Kota Lama. Kota purba Fenghuang yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Hunan merupakan sebuah daripada 24 buah kota sejarah dan budaya yang terkenal di Cina. Kota ini pernah disebut oleh penulis yang tersohor dari New Zealand, yaitu Rewi Elai, sebagai kota yang paling indah di Cina. Di tebing Sungai Tuo, kelihatan rumah panggung yang sudah bersejarah 100 tahun yang dulunya dibina sebuah demi sebuah pemandangan di kota Fenghuang indah permai. Terdapat banyak tapak peninggalan sejarah yang masih terpelihara dengan baik di kota ini. Antaranya termasuklah menara purba yang tersergam indah, kuil kuno yang dibina pada zaman dinasti Ming dan dinasti Qing, Gua Qiliang yang digelar istana seni bawah tanah, kota purba Huangsi Kiao yang dibina pada zaman dinasti Tang, dan dermaga yang digelar tembok besar di selatan. Kota-kota tua telah lama menjadi bagian penting dari sejarah sebuah peradaban. Dan di negeri tirai bambu Cina, puluhan kota tua telah lama berkembang menjadi destinasi wisata populer. Kehadiran dua suku minoritas Cina, yakni suku Miao dan Tujia, yang merupakan setengah jumlah populasi Fenghuang, ikut memengaruhi arsitektur rumah penduduk hingga jembatan di kota tua nan indah ini. Belum lagi, kedua suku minoritas dengan kostum tradisionalnya kerap masih terlihat di berbagai sudut kota. Suatu pemandangan yang sungguh menarik. Di pusat kota tua masih terdapat sekitar 200 bangunan tua dari abad ke-14 atau dari era dinasti Ming dan juga dari abad ke-17 di zaman dinasti Qing. Di kota ini pengunjung juga masih bisa menyaksikan peninggalan penting berupa menara dengan gerbang kuno, pagoda, jembatan kuno, dan lain-lain. Tipikal bangunan yang berderet di tepi sungai Tuojiang disebut Diaojiaolou, yakni rumah-rumah kayu yang dibangun di atas tiang-tiang yang tinggi.
Jika dilihat dari kejauhan, rumah-rumah yang dibangun di atas tiang-tiang kayu seakan menggantung di atas sungai. Dan juga seolah bersandar ke arah tebing di belakangnya. Konon rumah-rumah ini sengaja dibangun seperti itu demi menghindari banjir di Sungai Tuojiang di masa lalu.